Baitul Izzah, mohon maaf, sudah mempunyai 2 media dakwah. Jadi kita punya satu media cetak meskipun dalam bentuk buletin dan satu media elektronik dalam bentuk website. Menurut saya kedua media ini harus kita manfaatkan dengan baik, karena ini milik kita bersama untuk kepentingan bersama dan juga tentu harus dikerjakan oleh kita bersama. Media dakwah seperti website MBI, kemudian buletin Jumat, saya rasa ini merupakan media yang fokus pada kepentingan keagamaan kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita betul-betul memanfaatkan di tengah gencarnya liberalisasi pasar media. Bapak-bapak ibu tahu, bapak-bapak mohon maaf, bapak-bapak barangkali tahu bahwa media yang saat ini berkembang itu kebanyakan orientasinya pasar, sekuler, dan juga kurang berpihak pada kepentingan Islam. Bulan lalu Dewan Pers merilis sekitar 70 media yang mereka sertifikasi. Apabila bapak-bapak cermati, media-media itu kebanyakan milik konglomerat yang kita perlu pertanyakan keberpihakannya kepada Islam. Satu media yang menurut saya bisa dibanggakan dari rilis Dewan Pers itu adalah Republika, bahwa Republika masih bisa menyuarakan aspirasi umat Islam, masih konsisten pada kepentingan umat Islam. Jadi kita berbangga karena Republika masuk dalam media yang disertifikasi oleh Dewan Pers. Tapi saya rasa hanya mengandalkan media Republika sendiri juga tidak bijaksana, karena saya yakin media mainstream itu dikuasai oleh konglomerat yang menguasai pers. Jadi kembali lagi saya mengajak bapak-bapak sekalian untuk memanfaatkan media kita, website MBI dan buletin Jumat. Sekalipun kita juga perlu tahu bahwa media kita terbatas penyebarannya, tapi kembali lagi ketika kita berbicara media mainstream dikuasai oleh mereka yang kurang berpihak pada Islam, dan media sosial juga kita patut ragu, karena mohon maaf, di media sosial itu di samping tidak fokus, informasinya juga lebih banyak hoax ketimbang fakta. Baik, bapak-bapak sekalian, barangkali itu sedikit latar belakang saya menerima permintaan dari Ketua DKM. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah, saya perlu menjelaskan juga bahwa sebagai khalifah di muka bumi ini, kita tentu punya kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, saya melihat dakwah sebagai ujung tombak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Dan dakwah saya mengenal dalam 3 dimensi. Pertama, dimensi perbuatan atau dakwah bilhal. Kedua, dakwah dengan perkataan atau dakwah bilisan. Dan ketiga, dakwah dengan tulisan atau dakwah bil qalam. Saya ingin fokus pada dakwah yang ketiga, dakwah bil qalam. Kenapa menurut saya dakwah bil qalam ini penting? Saya ingin menceritakan sedikit pembicaraan saya dengan dulu dosen saya, Pak Profesor Mas Badirau. Beliau dosen saya, beliau yang mengajari saya tentang ilmu politik. Jadi kenapa ketika kita berbicara ilmu politik, referensinya selalu dari cendekiawan atau dari intelektual barat? Kita mengenal tokoh-tokoh liberalis seperti John Locke, Fukuyama, dan lain sebagainya. Itu mereka yang menyuarakan kepentingan barat. Begitu juga ketika kita berbicara
ideologi sosialis atau lebih tepatnya komunis, kita selalu merujuk kepada Karl Marx. Saya sempat bertanya, kemana cendekiawan-cendekiawan muslim kita? Kenapa kita selalu merujuk ke barat? Apakah azab atau kebudayaan kita, kebudayaan politik maksudnya, di zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat tidak ada yang bagus? Mendengar hal itu, dosen saya bilang bahwa ya itulah kelemahan kita. Karena apa? Karena kita jarang menulis. Karl Marx dikenal sampai sekarang karena apa? Karena tulisannya. Orangnya sudah tidak ada, tapi namanya bisa kenal karena apa? Karena tulisan-tulisannya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan bahwa tulisan itu penting. Tulisan itu penting karena akan diwarisi oleh anak cucu kita. Satu sisi juga mungkin itu karena faktor teknologi ya. Kalau dulu teknologi tidak ada video, tidak ada radio. Jadi yang dikenal itu hanya tulisan. Kalau saya rasa bapak-bapak yang punya kemampuan untuk berbicara di podium, bapak-bapak yang punya kemampuan untuk berceramah, itu mungkin bisa di-upload di YouTube dan itu akan dikenal atau diwarisi oleh anak cucu kita. Jadi kembali lagi ke dakwah biokolam, menurut saya penting. Jadi saya mengajak bapak-bapak sekalian untuk sama-sama menggali ilmu dari kita menulis. Bapak-bapak, menulis itu sama seperti berkomunikasi. Jadi ada komunikator, ada komunikan. Apabila kita berbicara sebagai komunikator, kita tentu berharap komunikan atau apa orang yang mendengar perkataan itu dapat menangkap apa yang ingin kita sampaikan, apa pesan yang ingin kita sampaikan. Sama halnya dengan tulisan. Tulisan pun begitu kita menulis, kita harus bisa memastikan bahwa tulisan kita itu dapat ditangkap pesannya oleh pembaca kita. Nah, terkait dengan itu saya ingin memberikan sedikit teknik penulisan artikel. Itu tujuannya jelas supaya apa yang kita tulis itu dapat diterima pesannya oleh pembaca kita. Karena kalau misalkan kita tidak tahu tekniknya atau tidak mengerti cara menyampaikan pesan kita, saya yakin pembaca kita akan kebingungan apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kita ini. Baik. Jadi untuk penulisan artikel kembali saya ingin meyakinkan bahwa kita harus paham cara-caranya supaya pesan kita sampai. Karena menulis itu menurut saya seperti karya seni. Kita harus selalu mempraktekannya. Ibarat orang melukis. Seorang pelukis itu tidak mungkin akan bisa melukis dengan baik apabila tidak berpraktek. Saya yakin itu. Sama juga dengan penulis. Penulis yang baik itu tidak akan bisa dikatakan baik apabila dia tidak menunjukkan tulisannya. Nah, cara menunjukkan tulisannya itu kita harus bisa menyalurkan gagasan di kepala kita ke dalam tulisan. Cara menyalurkannya itu yang paling efektif adalah sering berlatih. Sama seperti orang melukis. Kalau orang melukis tidak pernah berlatih, saya yakin nggak bakalan optimal kemampuannya. Sama seperti orang berenang. Orang berenang sekalipun mengerti tekniknya, tetapi kalau dia dipraktikkan tidak akan bisa. Saya yakin itu. Jadi begitu pula dengan menulis. Kalau bapak-bapak sudah paham tekniknya, segeralah mencoba yang sifatnya itu jangan takut salah, trial by error. Jadi kita harus terus mencoba meskipun salah, karena dengan begitulah kita bisa mengetahui kesalahan kita dan memperbaikinya di masa yang akan datang. Baik bapak-bapak, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba masuk ke materi. Jadi saya membuat judul bagaimana membuat tulisan yang baik dan menarik. Tulisan baik itu tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Tulisan yang sesuai dengan, kalau menurut kamus itu kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Jadi usahakan dalam penulisan itu di samping kita mengerti kaidahnya, kaidah jurnalistik maupun kaidah kata-katanya, juga nanti harus menarik. Karena kalau tulisan sekalipun itu punya bobot substansi yang tinggi, tetapi jika disajikan tidak menarik, insya Allah
masyarakat itu kurang suka. Sama seperti jurnal ilmiah itu sering sekali dari sisi substansi sebetulnya penting, tetapi karena disajikan secara kurang menarik, makanya jurnal ilmiah itu jarang dibaca karena tidak menarik, kecuali bagi mereka yang punya kepentingan untuk referensi buku atau kuliah. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Hijah yang dirahmati Allah, berbicara mengenai teknik penulisan artikel, saya membagi dalam 4 kategori. 4 kategori itu kita harus paham pada pengertian artikel, kedua karakteristik artikel, ketiga struktur artikel, dan keempat cara menulis artikel. Saya akan membagi 4 teknik penulisan artikel ini ke dalam pertama, apa yang dinamakan dengan artikel. Jadi sebelum kita memahami atau menggali lebih lanjut tentang teknik penulisan artikel, kita harus tahu juga apa sih artikel itu. Ini artikel. Artikel itu karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seseorang penulis atas suatu fakta, data, pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika tersendiri. Jadi dari pengertian ini saya bisa simpulkan bahwa artikel itu pendapat, opini dari penulis terhadap satu fakta atau peristiwa yang dirangkai berdasarkan logika penulisnya. Jadi pengertian artikel ini sedikit berbeda dengan berita. Kalau saya dulu saya pernah pendidikan atau pelatihan jurnalistik. Dalam penulisan jurnalistik ada dibagi 2 hal. Yang pertama news. News itu sifatnya berita faktual, dan feature itu opini seperti artikel ini. Kita tidak perlu membahas soal news. Intinya sih news itu disampaikan secara faktual. Jadi kalau rumusnya itu ada 5W1H. 5W1H itu what, when, where, why, up, who, betul, who, dan how, bagaimana. Jadi 5W1H itu harus masuk dalam rangkaian berita untuk mengungkap fakta-fakta yang ingin kita sampaikan. Itu tersendiri karena itu teknik untuk penulisan berita. Nah, untuk artikel itu sifatnya opini yang dibangun berdasarkan fakta, data, atau pendapat sendiri yang reasonable, yang tidak alasan. Karena kalau tidak reasonable, pembaca juga tidak akan percaya bahwa kita punya pendapat yang kuat. Nah, yang kedua, pengertian artikel itu adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial. Jadi pengertian aktual dan kontroversial ini perlu saya sampaikan karena tulisan yang aktual itu disenangi. Karena apa? Karena menyangkut hal-hal yang kekinian, yang aktual, yang sedang kita perbincangkan. Jadi mengangkat tema-tema yang sifatnya aktual itu akan menarik pembaca untuk membaca tulisan kita. Kemudian kontroversial itu bagaimanapun itu menarik dari sisi humanis karena akan memprovokasi kita untuk mengikuti apa sih yang menjadi kontroversi ini. Jadi sifat tulisan yang aktual dan kontroversial ini menjadi daya tarik utama dalam pembuatan artikel. Kemudian tujuan artikel itu sifatnya informatif, memberitahu, mempengaruhi atau meyakinkan, persuasif, argumentatif, dan menghibur, rekreatif. Jadi kita mengenal beberapa artikel itu yang sifatnya informatif, misalkan di berita, kemudian yang argumentatif juga ya termasuk juga di media-media, dan yang persuasif itu biasanya di media-media hiburan. Itu yang pertama, pengertian artikel. Yang kedua, karakteristik artikel. Jadi kita harus mengenal juga karakteristik artikel itu. Yang pertama harus ditulis by name. By name itu nama kita, karena itu sifatnya opini pribadi. Jadi harus menyebutkan nama penulis. Karena kalau opini tanpa menyebutkan penulisnya, kita bisa curiga jangan-jangan ini penulisnya sendiri tidak yakin dengan apa yang dia tulis. Jadi dalam ketentuan penulisan artikel itu by name harus disebutkan, wajib.
Kemudian yang kedua, mengandung gagasan aktual dan atau kontroversial, seperti yang saya bilang tadi, bahwa aktualitas dan kontroversialitas itu menjadi daya tarik tulisan. Yang ketiga, gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian besar khalayak baca. Jadi begini, gagasan yang kita tuangkan dalam tulisan itu harus menyangkut kepentingan orang banyak. Karena kalau kita beropini, kalau kita menulis artikel untuk menyampaikan pendapat kita, tetapi pendapatnya itu hanya untuk kepentingan kita, saya percaya pembaca tidak akan tertarik untuk menulis, untuk membacanya, Pak. Karena pembaca itu akan diikat oleh pada minat. Ketika minat dia tertuju pada tulisan, karena itu menyangkut kepentingan dia, kepentingan yang mengikat orang banyak, dia akan membaca. Tapi kalau misalkan kepentingannya kepentingan pribadi atau kepentingan penulis sendiri, itu tidak akan menjadi daya tarik buat pembaca. Yang keempat, ditulis secara referensial dengan visi intelektual. Maksudnya ditulis secara referensial itu kita harus berdasarkan referensi, karena tanpa referensi yang kuat pembaca juga tidak yakin, dan ini opininya tidak argumentatif. Jadi harus dasar, kalau kita misalnya berbicara mengenai satu ketentuan, kita juga harus bisa merujuk sumber ketentuan itu apa, karena itu akan menjadi dasar argumentasi kita bahwa pendapat kita itu argumentatif. Kemudian visi intelektual itu disampaikan secara intelek, karena penggunaan bahasa yang tidak intelek itu juga nanti akan menunjukkan kualitas dari penulisnya. Yang kelima, disajikan dalam bahasa yang hidup, segar, populer, dan komunikatif. Ini salah satu tips juga bagi penulis, bahwa jika kita bisa menyajikan tulisan yang hidup, segar itu yang bahasanya tidak kaku, bahasanya menarik, populer juga menggunakan idiom-idiom yang biasa kita gunakan, dan komunikatif. Komunikatif artinya tulisannya itu benar-benar bisa mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi hal-hal ini juga harus kita perhatikan, karena menjadi bagian penting dari bobot tulisan kita. Yang keenam, singkat dan tuntas. Memang menulis itu tidak harus banyak. Rata-rata media itu menerima tulisan yang panjangnya 5.000 karakter. 5.000 karakter itu kalau kita konversikan ke dalam tulisan di Microsoft Word dengan font Times New Roman 12 font misalnya, itu tidak lebih dari 3 halaman. Jadi tulisan itu singkat saja, yang penting substantif dan tuntas. Tuntas itu jangan sampai menggantung, jangan sampai pembaca diajak bertanya-tanya setelah selesai, ini maksudnya di mana gitu kan, itu berarti nggak tuntas. Karena penulis artinya tidak bisa menyampaikan idenya secara komprehensif dan tuntas. Dan yang ketujuh, orisinal. Orisinal itu kita tidak boleh plagiat atau menyadur dari sumber lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi orisinal itu betul-betul ide kita tidak, karena kejahatan dalam dunia penulisan itu adalah plagiator. Jadi itu dilarang keras, namanya kita plagiat, namanya kita menyadur tulisan orang tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi satu-satunya cara yang paling elegan untuk kita mengadopsi tulisan orang lain adalah menyebutkan sumbernya, baik itu melalui footnote atau catatan kaki maupun body note. Body note itu atau keterangan belakang tubuh. Jadi orisinal itu hal yang mutlak. Kita jangan pernah sekali-kali mencuri karya tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi kalau kita menghargai karya intelektual tulisan, otomatis kita juga harus menghargai karya tulisan orang lain. Jadi kalau kita mau meminjam atau menyadur tulisan dari penulis yang lain, kita harus menyebutkan sumbernya. Jadi itu
sisi originalitas tulisan. Ini soal karakteristik artikel ya. Yang ketiga, struktur artikel. Artikel itu secara struktural dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama judul, yang kedua alinea pembuka atau lead, yang ketiga alinea penjelas atau body, batang tubuh, dan yang terakhir atau keempat alinea penutup atau ending. Keempat hal ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam tulisan. Judul harus mencerminkan apa yang akan ditulis. Jangan sampai judulnya kemana, ternyata tulisannya juga kemana kan. Kita sering terkecoh. Saya bisa sebutkan salah satu media kontroversial di Jakarta, itu sering sekali judulnya mengecoh, judulnya bombastis, ternyata sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu kan, dan tidak mencerminkan. Sebenarnya itu bukan penulis yang baik, karena kalau kita mau berpegang pada kaidah jurnalistik, judul itu harus bisa mencerminkan tulisannya. Jadi kalau tulisan berbicara tentang gelas, ya judulnya pun harus gelas. Jangan sampai kita nulis gelas, judulnya seram-seram macam pisau kan, ya nggak nyambung. Maksudnya itu ya membodohi pembaca. Tapi oke lah, kita nggak perlu memperdebatkan soal itu. Itu berdebatnya di tempat yang lain. Nah, jadi itu bahwa judul itu harus bisa mencerminkan tulisannya, harus mewakili lah, judul itu harus mewakili apa yang akan kita tulis. Yang kedua, alinea pembuka itu lead itu kepala. Jadi usahakan lead itu bisa mewakili batang tubuhnya. Misalnya memang dalam penulisan artikel lead itu tidak kaku. Jika dalam penulisan berita lead itu harus rigid, 5W1 harus muncul, karena dari situ pembaca akan memutuskan apakah akan menulis beritanya atau tidak, karena dia melihatnya dari faktor 5W1H. Nah, kalau dalam penulisan artikel, lead ini sifatnya macam-macam. Jadi Bapak bisa menyampaikan lead dalam bentuk pertanyaan misalnya. Gini kan, kalau misalkan kita bicara kasus korupsi KTP, ya kan, yang menarik, yang lagi booming sekarang, kita bisa mengambil dari berbagai perspektif. Jadi ketika kita berbicara satu kasus dan kita ingin menyampaikan pendapat kita melihat dari berbagai perspektif. Pertama misalnya dari nilainya fantastis, kita bisa mulai berbicara dari situ. Misalnya mega korupsi berlebihan, itu kita menunjukkan dari nilai. Atau dari tokoh-tokohnya, dari banyaknya tokoh-tokoh atau nama-nama besar yang tersangkut, kita bisa menyebutkan misalkan nama-nama besar seperti ini tersangkut, kan? Itu berbicara nama besar. Atau juga kita berbicara ada sisi etika, ya kan? Tanpa memindahkan etika akan berulang. Jadi dari satu kasus itu kita bisa mendidik dalam berbagai perspektif. Nah, lead ini tugasnya adalah membuka perspektif kita dari apa yang akan kita tulis. Misalnya kita tadi soal bertanya, soal lead yang sifatnya bertanya. Misalkan kemana hati nurani wakil rakyat, misalnya, ini itu contoh aja. Tapi dari situ kan pembaca akan bertanya, oh ini menarik nih, pertanyaan ini merupakan pertanyaan saya juga, saya merasa diwakili dengan pertanyaan ini. Akhirnya mereka tertarik untuk meneruskan membaca tulisan kita. Nah, jadi lead itu pembuka pintu atau etalase lah kalau kita katakan. Jadi etalase tulisan kita. Kalau etalasenya menarik, orang cenderung akan masuk ke dalam toko itu. Kalau etalase tulisan kita menarik, otomatis pembaca akan meneruskan membaca. Jadi kalau misalkan kita membuat lead yang tidak menarik, jangan harap pembaca akan meneruskan tulisan kita sampai tuntas. Jangan harap, karena lead itu yang akan membuka perspektif pembaca apakah penulisan ini menarik atau tidak. Jadi itu soal alinea pembuka atau lead. Berikutnya
Yang ketiga, alinea penjelas atau batang tubuh. Biasanya kita menyebut body. Nah, dalam alinea penjelas ini kita harus kembali menunjukkan pendapat kita secara meyakinkan. Setelah kita membuka lid yang baik atau yang menarik, kita juga harus melanjutkan dengan catatan atau tulisan penjelas yang juga tidak kalah menarik. Misalnya dengan argumentasi yang baik, argumentasi yang positif, dan biasanya lebih bagus dengan argumentasi yang solutif, yang memberikan solusi. Jadi kita itu tidak sekedar menyalahkan, tetapi juga memberikan jalan keluar. Itu biasanya kelebihan tulisan yang menarik itu, memberikan jalan keluar. Dan yang terakhir, alinea penutup atau ending. Ending itu sifatnya untuk menutup tulisan, tetapi justru dari ending itu kita bisa meyakinkan bahwa tulisan ini layak dibaca atau tidak, atau gurih atau tidak. Kan kita melihatnya dari endingnya. Kalau misalkan judulnya bagus, liriknya juga menarik, batang tubuhnya argumentatif, kemudian ditutup dengan ending yang juga positif, saya rasa itu merupakan tulisan yang oke, yang keren. Baik, itu dari sisi struktur artikel. Dan berikutnya saya ingin mengajak Bapak-Bapak untuk mulai pada cara menulis artikel. Bapak, ada beberapa langkah untuk menulis artikel, tapi yang harus diperhatikan adalah urutannya. Jadi Bapak-bapak pertama harus memilih tema, karena tema itu akan menjadi dasar kita memberikan pendapat atau opini. Jadi sebelum menulis kita harus sudah punya tema. Jadi ada tema di isi kepala kita yang akan kita tulis. Nah, sebelum memilih tema, saya sarankan Bapak untuk mengeksplorasi tema tersebut. Jadi tema itu jangan sekedar kita punya tema, tetapi kita sudah mengeksplor berbagai perspektif dari tema yang akan kita angkat. Kita juga tidak ada salahnya sebelum menjadikan tema itu sebagai bahan tulisan, mendiskusikannya. Kita bisa juga membaca pendapat orang lain tentang tema itu, bisa juga mendengar pendapat orang lain tentang tema itu, atau kita berdiskusi. Kita punya pendapat nih, misalkan saya ajak Pak Ustadz Asep Astara, saya punya tema soal ini Pak Ustadz, bagus nggak? Kita berdiskusi. Dari diskusi itu sebenarnya kita nanti akan bisa dapat menyimpulkan bahwa tema ini layak kita sajikan kepada halayak atau tidak. Jadi pertama, tema itu harus kita kuasai betul dari berbagai perspektif, karena dengan begitu kita akan bisa menyajikan tulisan yang baik. Kemudian tentang tema ini kita harus bisa memilih tema yang relevan. Jadi terkait dengan tema itu, di samping kita harus menguasai tema itu dari berbagai perspektif, juga tema itu relevan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa tulisan itu harus berpihak atau menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi tema ini juga harus kita yakini bermanfaat atau memiliki keterkaitan dengan masyarakat banyak. Nah, setelah memilih tema, kita bisa memulai menentukan judul. Jadi kalau misalnya kita sudah misalnya kita sudah punya tema soal korupsi KTP misalnya, kita mulai mengambil judul. Judulnya tadi sudah saya sampaikan, tergantung dari perspektif kita bisa bicara dengan nilai, bisa dengan kasus, bisa bicara soal etika politik, soal moralitas, soal apa. Kita banyak sekali, karena dalam satu tema kita itu bisa mengambil perspektif dari, ya bisa dikatakan 8 penjuru angin itu kita ada. Yang penting kita punya bahan argumentasi yang kuat. Tema itu bisa diangkat dari berbagai perspektif, kira-kira gitu. Nah, untuk judul itu usahakan tidak lebih dari 3 sampai 5 kata.
karena judul yang bertele-tele juga itu tidak menarik. 3 atau 5 kata yang penting bisa mencerminkan apa yang ingin kita tulis. Lalu judul itu juga harus menarik, ya kan? Menarik tapi tidak provokatif ya. Saran saya sih judul itu menarik dari sisi positif. Kita mengambil pelajaran bahwa kecenderungannya orang itu senang dengan sesuatu yang positif. Jadi apabila kita bisa membuat judul yang menarik, insya Allah itu juga akan menjadi daya tarik bagi pembaca untuk menyimak tulisan kita. Nah, setelah memilih tema dan judul, berikutnya adalah menyusun alinea pertama. Jadi tip dari saya, alinea pertama itu harus bisa mencerminkan pokok pikiran. Tadi saya sudah singgung sedikit soal lead dalam artikel itu lebih bebas, lebih lentur dibanding berita. Kalau berita itu faktual dan juga rigid, berita terikat pada ketentuan 521H, sementara tulisan tidak. Jadi pandai-pandai kita saja meramu lead supaya bisa menarik, kemudian juga bisa membuka tirai tulisan atau menjadi etalase tulisan kita. Perspektifnya dari berbagai macam, silakan. Kemudian juga modelnya juga bisa berbagai macam, bisa lead argumentatif. Jadi belum kita sudah menunjukkan argumentasi kita bla bla bla, itu boleh, dalam penulisan tidak disalahkan. Bisa juga yang bertanya, yang kenapa ini, kenapa itu, bisa juga. Itu kadang-kadang untuk satu hal tertentu bisa menarik lead semacam itu. Kemudian lead ya sifatnya variatif. Sudah waktu suruh, apakah tunda atau dilanjutkan? Mohon ininya gimana, Pak Haji Bagio, dilanjut atau gimana? Udah suruh lanjutin dulu, saya persingkat aja ya. Baik, jadi tips pembuatan lead adalah bisa menyampaikan, bisa menunjukkan tema tulisan, kemudian dia disampaikan juga tidak banyak. Lead itu paling banyak 5 kalimat. Jadi lead itu hanya diisi oleh 3 sampai 5 kalimat. Kalau judul diisi sama 3 atau 5 kata, nah lead itu cukup 3 sampai 5 kalimat. Kadang 3 juga udah cukup, yang penting ketiga kalimat itu sudah menyangkut satu kesatuan dari tema yang ingin kita sampaikan. Kedua, soal alinea penjelas tadi. Jadi uraikan tema penjelas. Tema penjelas ini merujuk pada lead, merujuk pada kepala tulisan. Kalau kepala tulisannya berbicara tentang tadi misalnya kursi IKTP, ya harus sama juga, cuman lebih eksploratif, lebih argumentatif, karena justru dari situlah kita bisa mendalami tulisan seseorang. Kalau tulisannya itu dalam batang tubuh kuat, argumentatif, berdasarkan referensi-referensi yang bisa kita jadikan pegangan bersama atau menjadi pedoman bersama, itu merupakan tulisan yang argumentatif. Lalu yang kelima, memperhatikan format atau gaya penulisan. Jadi kita harus paham juga pada audiens kita. Kalau audiens kita itu mahasiswa atau aktivis di kampus, tentu tulisannya harus bersifat ilmiah. Tetapi kalau misalkan jadi disajikan untuk masyarakat umum, kita bisa menyampaikan pada format atau gaya tulisan yang populer. Saya rasa media kita, media website kita maupun jurnal Buletin Jumat itu juga disampaikan kepada masyarakat umum, jadi bisa disampaikan melalui bahasa yang populer. Keenam, tadi eksposisi data, referensi itu penting. Ketujuh, menyimpulkan pendapat dalam alinea penutup. Seperti tadi saya sampaikan, dalam ending itu harus bisa menyimpulkan, merisum apa yang ingin menjadi tulisan kita. Kemudian mengedit ulang draft awal. Jadi saya suka mengingatkan ke teman-teman juga yang penulis bahwa
sebelum tulisan kita itu dipublish, alangkah baiknya kita minta pendapat orang lain, second opinion lah. Kita minta tulisan kita dibaca. Saya punya pengalaman dalam menulis renungan Jumat. Yang renungan Jumat ini bukan sudah edisi ketiga, hari Jumat kemarin itu edisi ketiga. Saya selalu sebelum dicetak, saya share di grup pengurus untuk dibaca. Maksudnya apa? Saya tidak mau kesalahan saya diketahui orang banyak, atau saya tidak mau melakukan kesalahan yang akhirnya mencelakakan orang banyak. Jadi sebelum tulisan saya publish, saya share di grup pengurus Baitul Izzah. Saya terima kasih ke Pak Elvi, Pak Elvi sering mengkoreksi, Bu Mila juga. Itu apa? Itu artinya kita harus sadar bahwa manusia itu punya keterbatasan. Jadi dengan kesadaran itu kita harus selalu minta pendapat orang lain agar sebisa mungkin kita bisa mengurangi kekurangan, mengurangi kelemahan atau melakukan kesalahan. Jadi dari situ pentingnya kita melakukan edit ulang atau meminta pendapat dari orang lain. Alhamdulillah selama 3 edisi Buletin Jumat itu berkat ya dukungan dari teman-teman pengurus juga, saya yakin bahwa tulisan itu sudah lolos atau sudah layak untuk disajikan karena tidak mengandung kesalahan. Saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus karena saya sendiri sadar bahwa saya punya keterbatasan dalam bidang agama. Jadi untuk tulisan-tulisan sifat agama saya lebih baik meminta pendapat kepada mereka yang lebih paham. Itu untuk draft atau edit ulang ya. Kemudian draft final artikel langsung dikirimkan ke media massa atau meminta pendapat pada orang lain sebagai proof reader. Nah, proof reader itu seperti yang saya katakan, proof reader itu merupakan pembaca yang bisa membuktikan atau bisa menunjukkan kekuatan dan kelemahan tulisan kita. Jadi kira-kira itu teknik penulisan jurnalistik. Saya rasa dengan waktu yang singkat ini saya tidak mungkin bisa menjelaskan secara detail teknik-tekniknya, tapi dengan tip-tip singkat ini saya berharap Bapak-Bapak mulai menulis dengan ide-ide Bapak. Saya pun Bapak punya banyak ide-ide yang segar, banyak tema-tema yang bagus. Saya bisa membantu nanti melalui editing. Jadi Bapak-Bapak bisa mengemailkan tulisannya ke info@mdi-gdc.org. itu email resmi website kita. Jadi silakan kalau Bapak-Bapak berkenan, saya dengan senang hati akan membantu. Tinggal nanti kita pilih apakah akan didistribusikan ke website atau dalam buletin Jumat, atau juga dua-duanya bisa juga. Seperti buletin Jumat itu dicetak print out hard copy ada, tapi juga sifatnya file atau soft copy di website juga ada. Jadi itu nanti tinggal pembagiannya atau berdasarkan kebijakan dari pengurus DKM. Saya rasa itu intinya. Jadi tidak ada hal yang penting dari teknik penulisan artikel itu kecuali berlatih, kecuali mencoba dan kecuali berpraktik. Tanpa itu saya rasa sia-sia. Saya percaya bahwa Bapak punya giro untuk berdakwah secara tulisan, dakwah bil kolam, dan saya siap membantu untuk mengedit atau memperkaya tulisan Bapak sekalian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau tidak saya tutup. Barangkali ada pertanyaan boleh. Tapi kalau Pak Idris, Pak Ustaz Asep, mohon maaf. Oh itu ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak informasi yang diberikan kepada kami. Ya. Pertama dalam hal apa tadi namanya? Menulis artikel. Menulis artikel. Iya. Iya. Memang sulit untuk menulis artikel ini kalau kita tidak punya wawasan yang cukup luas. Iya. Terhadap majelis kita yang saat ini mayoritas mempunyai ilmu yang mungkin terbatas.
mungkin bagi kami agak sulit itu, apalagi informasi yang kita harus peroleh dari yang lain-lain. Sebagai dasar untuk kami mencoba untuk membuat suatu judul di sini, alangkah baiknya Bapak memberikan suatu suatu ringkasan berbentuk buku kecil sebagai pedoman untuk dan apa yang Bapak sampaikan itu bahasa Bapak itu agak tinggi. Kami kan semua tahu kalau tiap-tiap tadi. Jadi kalau sebaiknya Bapak memberikan suatu ringkasan ini. Memang ada di depan kita, tapi tidak semuanya orang bisa membaca. Seperti itu kami memang bukan dari Bapak supaya kami juga pandai seperti apa yang Bapak lakukan kepada kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris. Saya setuju untuk memberikan tips-tipsnya. Saya sebetulnya punya catatan kecil, tapi tadi karena waktunya terbatas. Prinsipnya kita bisa berbagi, Pak Idris, kita berbagi ilmu. Saya insya Allah punya pengalaman cukup lama di bidang jurnalistik, jadi saya mengerti soal tulisan. Tinggal kerjasamanya aja sebetulnya. Kalau misalkan memang Pak Idris ingin membuat tulisan tentang apa, sepanjang data-datanya kuat, saya bisa bantu. Kemudian soal tips itu sebetulnya saya sudah siapkan juga Pak. Sebentar, saya siapkan. Ini Pak. Ini tekniknya segini nih. Saya punya file sendiri. Nih. Jadi teknik penulisan artikel. Ini ringkasan atau resume dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti saya bisa simpan ini. Ini sebetulnya printout-nya ini. Nanti tinggal difotokopi aja, kalau memang ada yang berkenan silakan. Ini sengaja saya resume dari berbagai pengalaman, kira-kira seperti ini nanti misalnya. Karena kan tadi yang diminta sama Pak Idris itu kira-kira langkah-langkahnya yang lebih konkret. Nah ini langkah-langkahnya, mulai dari pemilihan tema, pemilihan judul, susunan alinea yang pertama, susunan alinea yang penjelas, itu semua ada di sini. Tinggal nanti dipelajari. Kalau memang ada yang bertanyakan, jangan ragu-ragu, saya siap membantu untuk saya. Bisa melalui email tadi kan ke website kita info@mbi.dsg.org tadi, atau lewat handphone saya juga, saya bisa buka di 0818933032. Terbuka Pak, silakan. Ini untuk kebaikan kita bersama. Itu barangkali ada lagi? Pak. Ini Pak Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara artikel yang sudah diberikan di edisi, karena ini artikel Islam, maka sebagai masukan itu ini tadi berkaitan dengan struktur tadi ya, referensi. Jadi sebaiknya itu ada referensi dari Al-Quran dan hadis. Jadi itu lebih orang lebih mantap ya. Jadi kalau tanpa referensi Al-Quran dan hadis, kelihatannya juga ini pendapat umum saja. Jadi saya sudah ikuti 3 nomor ini, memang ada, tapi ada juga yang kurang. Jadi masukkan saja. Kemudian mengenai bahasa yang intelektual dan komunikatif, ini memang apakah kita harus menggunakan istilah bahasa Inggris misalnya aspiratif ini, apakah kita bisa dengan pakai bahasa Indonesia yang lebih komunikatif, atau mungkin ada yang lebih bahasa Indonesia yang singkat yang lebih dapat mengerti oleh para pembaca. Kemudian yang ketiga, dan itu ada dijelaskan nama penulis artikel dalam artikel yang sudah diberikan di sini, kelihatannya nggak ada namanya. Jadi mungkin untuk mengikuti kaidah itu sebaiknya ditentukan nama, atau mungkin
bagian samaran, karena saya sudah sering baca buletin dakwah yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islam itu selalu ada nama. Jadi siapa penulis dari artikel itu sekiranya mungkin masih ada beberapa, tapi mungkin namanya itulah kira-kira yang sebagai masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujiman. Yang pertama harus dibedakan bahwa intelek itu tidak berarti harus berbahasa Inggris, Pak. Saya sih cenderung pada tadi format penulisan. Format penulisan itu yang intelek dan yang populer. Intelek itu saya merujuk pada audiensnya. Kalau kita mau buat jurnal di kampus itu pasti harus ada intelek. Karena apa? Karena audiens kita atau pembaca kita kan kalangan kampus, mereka butuh tulisan-tulisan yang dalam, ya kan, yang ya sophisticated lah, ya kan, yang canggih gitu, kayak gitu. Tapi bagi kita yang medianya itu media umum yang dibaca oleh masyarakat, saya rasa menggunakan bahasa populer, menggunakan bahasa populer itu justru akan menjadi daya tarik buat pembaca untuk menyimak tulisan kita. Kemudian yang kedua, argumentasi tulisan atau argumentasi ayat ya, itu sebetulnya dalam buletin Jumat edisi kedua ada kuotasi dari Anissa kalau nggak salah, yang kalau saya memang saya juga berharap setiap edisi itu ada dasar argumentasi yang kuat, misalkan kita bisa mengutip ayat suci Al-Quran ataupun hadis. Saya setuju. Cuman saya mempunyai keterbatasan, jujur aja Pak Jatiman, saya mempunyai keterbatasan dalam mereferensikan ayat suci Al-Quran. Yang edisi kedua pun itu setelah saya berkonsultasi dengan Pak Elvi, karena di samping secara substansi saya butuh masukan, juga secara teknis kemarin saya agak susah juga Pak Jatiman ketika saya mentransfer ayat Al-Quran ke dalam file saya, itu sementara berantakan tulisan Al-Quran itu, dibantu sama Pak Elvi akhirnya bisa masuk. Jadi saya setuju, memang itu ke depan akan kita tingkatkan lagi Pak Jatiman. Jadi ya learning by doing, kita belajar sambil mengerjakan. Saya akan memperkaya tulisan saya dengan kutipan-kutipan ayat suci Al-Quran atau hadis seiring berjalannya waktu. Karena saya jujur aja, saya tadi katakan saya punya keterbatasan untuk merujuk sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi saya butuh masukan, bukan hanya dari Pak Elvi, juga dari Bapak sekalian. Kira-kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Password kita mau Pak? Iya Pak. Saya kira ini adalah knowledge atau pengetahuan yang memang banyak disampaikan khususnya buat jamaah di Indonesia. Saya kira saya nggak banyak untuk berkomentar atau memberikan masukan khusus kepada penggunaan istilah dalam penulisan artikel. Saya sih punya pendapat, mudah-mudahan ini bisa diterima. Sebaiknya penggunaan istilah-istilah di dalam artikel itu diusahakan semungkin menggunakan istilah-istilah yang bukan istilah bahasa Indonesia atau bukan istilah bahasa, karena Indonesia itu identik dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab sebagai bahasa yang memang digunakan Allah dalam digunakan Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Di luar dari kedua bahasa itu sebaiknya diminimalkan. Maka saya sampaikan demikian karena bahwa kita harus ingat ya, konflik kebudayaan, konflik sosial itu tetap berlangsung, konfrontasi. Sebuah tradisi itu sangat berharga
Ya, kalau kita punya tradisi sering menggunakan istilah-istilah Quran dalam keseharian, nah jangan kita artinya banyak orang di luar Islam yang ingin melepaskan tradisi-tradisi keislaman atau bahasa yang dengan Quran itu dari tradisi umat Islam di Indonesia. Contoh banyak sekali penggunaan kata parlemen sekarang sudah mulai banyak dipakai itu. Hati-hati sebenarnya. Mereka itu menggeser penggunaan kata DPR, MPR dan lain sebagainya. Bagaimana kasusnya? Jadi peran-peran kebudayaan ini juga harus cermati, sehingga dalam tulisan kita mari kita menjaga tradisi penulisan artikel yang berbasis kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa kita dan bahasa Quran. Itu saja saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sifatnya masukan yang sangat berharga Pak Haji Hasan. Jadi saya menerima dengan baik dan itu menjadi catatan buat kita semua. Demikian saya coba ingin membuka ini sedikit Pak Jatiman barangkali ini untuk ini aja, untuk informasi aja Pak Jatiman, bahwa sebetulnya kuotasi itu sudah ada. Ini saya kutip Al-Isra ayat 80 karena waktu temanya betul tentang kekuasaan, dan Al-Isra ayat 80 itu mengutip tentang kekuasaan yang menolong. Jadi ada, kami sudah coba kuotasi atau kutip atau kami kutip ayat suci Al-Quran, meskipun memang belum banyak. Jadi saya mohon kedepannya supaya lebih kaya lagi, mohon masukan dari Bapak sekalian. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Oh baik, silakan Pak Ustadz Sohib. Ini lebih ke teknisnya aja. Iya. Jadi saya pikir ini kan materi yang cukup khusus, kan. Artinya bukan kalau kita ngaji biasa kan kita referensinya langsung Quran, kan. Tapi ini kan khusus yang mungkin orang juga perlu paham betul. Terlalu tiba-tiba ya sebenarnya. Jadi tiba-tiba sebelum subuh diumumkan. Iya. Saya sendiri tuh nggak bisa baca, pas saya nggak bisa baca sama tak. Jadi saya diam aja. Iya. Terima kasih Pak Ustadz Sohib. Sebetulnya dari bulan kemarin Pak LP itu bilang, karena kita sudah punya media dakwah, ada buletin Jumat, ada website. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, kan? Dan salah satu cara untuk memanfaatkan itu kan kita menulis. Dan saya diminta untuk membantu Bapak memberikan tip-tip tentang teknik menulis. Boleh nanti. Kalau belum mungkin diulang nanti minggu depan. Kita siap betul. Saya yang katanya minus bawa kacamata. Untuk sementara saya bisa sampaikan, bisa kasih ini tip-tipnya, nanti tinggal fotokopi aja. Kalau ada yang kurang-kurang tinggal japri aja Pak. Itu aja barangkali masih ada. Baik, saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama menyampaikan materi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.